Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa hari yang lalu saya sempat menerima kesaksian dari seorang penderita COVID-19 yang menceritakan tentang pengalaman rohaninya ketika ia menghadapi penyakit tersebut. Pesan ini atau kesaksian ini saya dapatkan lewat WhatsApp. Pada hari-hari pertama, ia begitu cuek dengan doa dan Tuhan. Ia hanya mengandalkan kekuatan dirinya dan semua obat-obatan dari tim medis. Sebab memang selama ini ia jarang berdoa dan hanya fokus pada pekerjaannya. Tetapi ketika kondisi tubuhnya menurun, maka ia akhirnya mengandalkan Tuhan dengan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Setiap hari ia pun mulai berdoa meminta pemulihan, meminta kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya ia benar-benar memperoleh kesembuhan. Di dalam bacaan pertama kita juga mendengarkan kisah dari Nabi Elia. Ketika ia memasuki padang gurun dengan tidak membawa makanan apapun, tidak membawa makanan atau bekal, ia akhirnya pasrah dengan keadaannya. Dalam kondisi seperti itu, malaikat Tuhan senantiasa datang kepadanya, Tuhan senantiasa menyertainya. Dan bahkan Tuhan lewat perantaraan malaikat Tuhan menyediakan makanan jasmani. Sehingga oleh kekuatan makanan itu Elia bisa berjalan sampai ke gunung Tuhan. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengidentikan dirinya sebagai makanan rohani. Ia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dalam arti tertentu, Yesus hendak menunjukkan cinta kasih-Nya yang total dengan memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Karena itu, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, "Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, saya suka merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, terjadinya pandemi setahun lebih ini membuat kita manusia pada umumnya tidak siap menerima kenyataan ini. COVID-19 ini terus-menerus mengkhawatirkan. PHK terus terjadi di mana-mana. PPKM juga masih terus berlanjut yang membuat banyak orang stres, mengeluh dan bersungut-sungut hingga bertanya, kapan pandemi ini akan selesai? Kondisi ini membuat kita mengeluarkan tenaga ekstra untuk bertahan di tengah-tengah krisis ini. Kita yang hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sebagai manusia akan semakin terpuruk karena kita akan berhadapan dengan ketidakberdayaan manusia. Karena itu, yang perlu kita lakukan juga ialah mengandalkan Tuhan dengan cara melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap krisis kehidupan kita. Manusia tidak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan karena kita memiliki batas kemanusiaan. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin terjadi. Kedua, sebaiknya kita menyikapi kondisi ini dengan dua hal, yaitu berdoa dan berusaha.
Pepatah Latin kuno mengatakan ora et labora. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Artinya, setelah kita berusaha, maka kita pun membiarkan Tuhan bekerja untuk menyempurnakan karya kita. Sekali lagi saya tekankan, bersandar pada pikiran manusia, bersandar pada kekuatan manusia tidak cukup. Karena pikiran manusia, kekuatan manusia itu terbatas. Sementara pikiran Tuhan atau rencana Tuhan itu luar biasa, melampaui manusia yang tidak mampu menyelami karya Tuhan. Ketiga, Injil hari ini berbicara bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Ini berarti Yesus adalah Allah yang senantiasa hadir dalam pergumulan kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah percaya kepadanya. Percaya bukan hanya di bibir saja, tetapi lebih pada beriman bahwa Yesus sanggup mengubah segalanya. Pada saat kita berada di titik terendah dari kehidupan kita, entah itu karena sakit COVID-19 atau karena peristiwa hidup yang lain, maka berserahlah kepada Yesus sambil berusaha. Tuhan pasti akan berkarya dengan caranya sendiri. Karena Dia adalah roti yang hidup, yang senantiasa memberi kita makan dan juga memberi jalan kepada kita untuk memperoleh kehidupan dan keselamatan. Dengan kata lain, Yesus yang adalah roti hidup merupakan makanan rohani yang mensupport kita dari dalam batin, dari dalam diri manusia. Pada saat kita percaya kepadanya, yakinlah bahwa di balik pergumulan kita selalu ada berkat-berkat terselubung yang Dia berikan kepada kita. Itulah yang kita sebut dengan istilah blessing in disguise. Tuhan memberkati kita semua.